dan di luar kontrol manusia. Karena apa? Pengaruh roh ilahi itu. Jadi itu latar belakang kafir yang mereka miliki, sehingga mereka begitu mengagungkan kalau saya bisa masuk ekstase, itu hebat. Dan menjadi orang yang tidak rasional. Ya, orang kalau kerasukan roh kan tidak rasional dan tidak bisa dikontrol. Ya, seperti orang kerasukan itu, nggak bisa dikontrol. Nah, mereka merasa kalau begitu hebat. Ya, ini pengalaman mereka. Nah, karena itu Paulus sekarang jelaskan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Sekarang gimana kita tahu kamu itu kemasukan roh apa? Jadi tergantung sekarang buahnya apa, kata-katamu apa. Jadi dikatakan kontras antara perilaku orang yang disesatkan kepada bisu dan yang dituntun oleh roh. Apa ciri khasnya? Kamu ini dituntun oleh berhala bisu, roh jahat, ataukah roh kudus? Ciri khasnya apa? Yaitu kamu akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi ciri khasnya satunya mengutuk Yesus, ya, membenci Yesus, yang satunya adalah mengakui Yesus. Nah, itu cara kita melihat cirinya. Jadi kenyataan bahwa orang tersebut ada di bawah pengaruh roh, entah roh setan atau roh kudus, orang yang demikian tidak memiliki kendali atas tindakannya. Itu awalnya. Tapi sekarang bagaimana kita tahu? Ini bukan pembedaan roh. Kalau Anda mau pembedaan roh, discernment, itu ada di 1 Yohanes 4. Paulus di sini tidak bicara soal discernment, ya, berbeda. Tapi dia hanya mau mengungkapkan dua batas roh yang asli dan perbedaan ini inspirasi roh atau bukan. Jadi cirinya cuma dikatakan tidak membuat kita mengutuk tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti Anda diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bukan dia membuat pembedaan roh. Ini roh setan atau roh kudus, bukan. Ini soal Anda inspirasi roh atau bukan. Ya. Manifestasi roh yang otentik dalam kehidupan, kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Jadi tergantung kata-katamu mengutuk ataukah mengakui roh, mengakui Yesus. Itu dari kata-kata orang bisa tahu kalian itu sedang dipenuhi apa? Roh Kudus ataukah roh jahat. Nah, kemudian tema ini, berbagai karunia ini lalu dikaitkan sekarang dengan karunia-karunia yang diberikan oleh roh itu. Tetapi sekali lagi, yang memberikan adalah roh yang sama. Perhatikan di ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Jadi ayat 4 sampai ayat 11 itu membentuk semacam inklusio. Diawali dan diakhiri dengan tema yang sama. Coba Anda lihat di ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ditutup dengan ayat 11. Semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Nah itu. Jadi tekanannya di situ. Tema di 4:11 di bawah yang memberikan apapun karuniamu itu dari roh yang sama. Jadi jangan berkelahi. Jangan merasa diri lebih hebat. Sama-sama dari roh. Jadi roh yang satu dan sama mengerjakan semua karunia yang diberikan kepada jemaat. Itu. Nah, apa itu? Lalu dia identifikasi anugerah sebagai karismata. Perhatikan, dia sebut pertama ini adalah karunia-karunia roh yang disebut karismata. Di penyebutan karismata ini penting sekali karena yang dimaksud dengan karismata, ya, jadi ada perbedaan. Jadi dia karisma itu anugerah pemberian rahmat ilahi yang dalam arti luas. Jadi ini tentang karunia-karunia yang sangat luas, tapi karismata ini disebut pneumatikos. Jadi kan di sana. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Ayat 1. Pneumatikos. Ini istilah teknis untuk karunia roh yang menonjolkan fenomen spiritual, unsur ekstase, dan hal-hal yang luar biasa. Ini kalau pneumatikos. Tapi sekarang di sini dia pakai kata karisma.
ayat 4. Ada berbagai karunia, karisma. Jadi bukan soal Anda masuk ekstase. Jadi ini soal karunia roh, bukan dalam arti fenomen-fenomen spiritual yang Anda dapatkan. Ya, dikaitkan dengan jadi fungsinya di sini menggarisbawahi bahwa fenomen spiritual yang otentik bukanlah ekstase, hal-hal yang luar biasa, melainkan anugerah, pelayanan, dan kegiatan yang menjadi sarana jemaat melawan Tuhan, ya, melayani Tuhan yang satu dan sama. Jadi tekanannya di sini yang disebut dengan karunia bukan Anda mendapat karunia yang luar biasa seperti orang trans, kesurupan, ekstase. Bukan itu. Ya, kalau itu namanya pneumatikos. Di sini ya pakai karisma. Ini anugerah. Anugerah ini yaitu berupa bentuk-bentuk nanti diberikan kepada Anda untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu, jadi jangan melihat ini sebagai karunia-karunia serem-serem gitu, luar biasa, sampai bisa trans, ekstase, dan sebagainya. Itu, maka dipakai kata karisma, bukan pneumatikos. Ya. Sekarang disebutkan 3 hal yang setara. Perhatikan di dalam teks ini. Harap Anda pegang Alkitab ya, karena kalau Anda tidak pegang Alkitab, Anda kesulitan mengikuti apa yang saya katakan. Ya. Ada 3 hal yang paralel disebut. Coba di ayat 4. Tadi sudah jelas ya, kriteria karunia ini dia kata-katamu baik, tidak mengutuk, tetapi mengakui Yesus. Dari situ kita tahu ini dari Roh Kudus. Sekarang perhatikan karunia-karunia ini dia bedakan. Ada rupa-rupa karunia, karisma, tetapi satu roh, pneuma, roh. Rupa-rupa pelayanan, diakonia, tetapi satu Tuhan. Nah, perhatikan beda. Roh, Tuhan, ini kan Yesus. Tuhan itu Yesus. Roh, Roh Kudus, Tuhan Yesus, berbagi perbuatan ajaib, energema, tetapi Allah adalah satu. Nah, kan? Jadi kalau tentang karunia, karisma, dikaitkan dengan roh, pelayanan dikaitkan dengan Yesus, sedangkan perbuatan ajaib dikaitkan dengan Allah. Tetapi, nah ini di dalam paralelisme Yahudi, harus tahu ilmu paralelisme. Paralelisme itu sebetulnya mengatakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi sebetulnya roh Tuhan dan Allah itu sama aja. Mengacu ke Roh Kudus atau ke Allah. Sama. Cuma beda penekanan supaya lebih konkret ya, lebih lengkap. Itu cara orang Yahudi mengatakan. Tapi ini artinya sama saja dari roh yang sama. Maka di bawah di ayat 11, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Jadi jangan Anda bedakan, oh kalau karunia cuma dari Roh Kudus. Oh kalau pelayanan itu dari Yesus Kristus. Tidak, sama. Ya, ini hanya teknik paralelisme di dalam tradisi Yahudi untuk melengkapi ya, menyatakan keseluruhan Allah baik sebagai Roh, Bapa maupun Putra. Gitu. Mengacu ke Tritunggal orang bilang. Di Roh Tuhan Allah Bapa tidak sinonim tapi punya kaitan erat. Nah, mengapa dia pakai harus dipisahkan? Padahal kan mereka sebetulnya sama. Tetapi mengapa dibuat kok dibedakan begitu? Kenapa tidak dari roh yang sama gitu aja? Kenapa harus ada roh Tuhan Allah? Karena mau ditekankan bahwa memang mereka itu sama, tapi sekaligus berkaitan erat. Jadi antara Bapa, Putra, dan Roh itu kan relasinya kuat sekali, berkaitan satu sama lain. Demikian juga anugerah-anugerah yang disebutkan nanti memang berbeda, tetapi berkaitan erat satu sama lain. Jadi Anda jangan menganggap punya karunia pelayanan Anda lebih hebat, punya kemampuan membuat perbuatan ajaib Anda lebih hebat. Tidak, sama dari dalam arti tertentu, sedikit berbeda bentuknya, tetapi
Semuanya punya kaitan satu dan lainnya untuk membangun komunitas. Di dalam komunitas, ketika ada dua karunia lebih dikagumi, ini nanti akan membahayakan kesatuan komunitas. Ketika orang lupa bahwa karunia itu selalu di dalam kaitannya dengan komunitas, membangun komunitas. Nah, kalau itu hilang, bahaya. Orang lupa itu ada kaitan erat, bukan sesuatu yang dipisahkan. Jadi yang tak punya merasa kurang atau tidak dihargai nanti. Jadi jangan pikir, oh saya punya karunia ini, saya tidak punya. Jangan merasa rendah diri. Sama, karena itu tujuannya untuk komunitas. Jadi ada karunia-karunia lain, karena punya karunia yang dikagumi nanti kan karunia bahasa roh dan karunia nubuat. Itu yang paling dianggap hebat itu. Tapi jangan sampai merasa ketika punya itu Anda lebih hebat, Anda lebih dihargai. Tidak bisa. Karena ada karunia lain yang sebetulnya berkaitan erat dan intinya sama aja dari roh yang sama. Karena itu pelbagai karunia tidak perlu merusak kesatuan. Paulus merumuskan kaitan antara karunia pelayanan perbuatan ajaib, prinsip kesatuan dalam perbedaan. Memang kamu berbeda, Bapa, Putra, Roh, tapi satu. Karunia-karunia itu berbeda, tapi kalian satu. Jangan memisahkan diri, jangan memecah-mecah. Ini berbagai karunia, maka dibuatlah rumusan. Lihat, disusun teks itu. Setelah dia tunjukkan itu, maka di ayat 7-11, itu karunia itu didiskusikan. Apa saja karunia itu? Disebutkan. Lalu ditunjukkan di ayat 12-26, satu Tuhan, satu tubuh. Itu seperti karunia-karunia banyak, begitu juga anggota-anggota banyak, tetapi satu tubuh. Karunia banyak, tetapi tetap satu. Seperti anggota badan kita banyak, tetap satu. Lihat, lihat. Teknik dia menyusun urutan teksnya itu bagus sekali ya. Bagus sekali. Lalu diberi kegiatannya. Bahwa kegiatan Allah itu, karisma-karisma itu dari Allah dan Allah yang sama. Oke, semuanya dari Allah. Oke, sekarang kita lihat di karunia-karunia itu supaya tahu apa saja karunianya. Menangkap ya urutannya, mungkin saya agak cepat di situ, tapi logika pikirnya ditangkap baik-baik. Nah, sekarang di ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tuh, poin pertama. Jadi, setiap orang, di setiap semua anggota komunitas menerima karunia roh. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, terserah nanti. Tapi semua menerima. Tapi apa yang mereka terima untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya. Dan nanti di ayat 14, di bab 14 ditekankan untuk membangun jemaat. Itu tujuannya. Jadi roh memberikan kepada orang masing-masing karunia khas untuk membangun. Jadi melawan klaim beberapa orang tentang jadi jangan mengira karunia roh itu milik eksklusif seseorang atau beberapa kelompok. Enggak, itu untuk semua orang. Semua orang bisa mendapat karunia dan karunianya banyak. Bukan hanya bahasa roh. Nah, sekarang ditunjukkan dua kriteria untuk menilai suatu karisma itu otentik atau tidak. Jadi kalau Anda mendapat karunia, karuniamu itu benar atau tidak? Diberikan dua kriteria. Pertama, untuk kepentingan bersama dan untuk membangun tubuh Kristus. Ini kuncinya. Jadi kalau Anda mendapat karunia roh, tapi hanya bagi kepentinganmu sendiri, perlu dipertanyakan. Kalau menghancurkan tubuh Kristus, perlu dipertanyakan. Karena ini untuk kepentingan bersama dan membangun tubuh Kristus. Jadi diakonia diarahkan secara langsung untuk kepentingan orang lain. Jadi karisma diarahkan, kalau ini bedanya diakonia, nah ini perbedaan sedikit. Kalau karisma di karunia-karunia diarahkan tidak langsung untuk orang lain, tapi nanti efeknya ke orang lain. Itu sedikit berbeda, tapi tetap untuk membangun jemaat. Kemudian seperti yang dikehendaki oleh roh. Jadi jangan Anda paksa
roh berikan saya ini, enggak bisa. Tergantung roh mau apa. Dia melihat kemampuan Anda di mana. Anda punya karunia nubuat, ataukah mengajar, ataukah jadi rasul, ataukah bahasa roh, tergantung. Itu sesuai dengan yang dikehendaki roh, jangan dipaksa. Roh itu bebas memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya, jangan Anda yang atur. Tuh, karunia itu tersesuai kehendak dia, siapa yang mau dia beri. Ada yang diberi karunia mengajar, ada yang diberi karunia bernubuat, dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang bukan karunia batin, tetapi kelihatan manifestasi roh. Jadi karunia-karunia roh itu bukan sesuatu yang di dalam tidak kelihatan, tapi enggak. Ini kelihatan, dimanifestasikan. Karena tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Jadi untuk kepentingan bersama membangun jemaat. Lalu diberilah daftar karunia itu apa saja. Dan daftarnya memakai sistem 252. Jadi mengapa saya katakan ABA? Susunannya Paulus ini suka gitu. Nah, di 252 pertama dua karunia yang berkaitan dengan perkataan logos. Apa itu karunianya? Pertama kata-kata hikmat. Jadi ada karunia tentang kata-kata hikmat. Jadi 22 ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberi kata-kata hikmat, logos, sofias. Yaitu karunia yang diberikan secara tetap oleh Allah kepada pribadi tertentu. Misalnya punya karisma menarik anak muda kepada Kristus. Jadi dia punya kemampuan berbicara. Kata-katanya tuh berhikmat, sehingga ketika orang dengar dia cepat tersentuh. Jadi orang diberi karunia gitu. Kan dia bisa memberi banyak kesaksian untuk anak-anak muda, atau orang yang tidak beriman tersentuh, lalu mengenal Kristus, mengikuti dia. Kemudian ada yang disebut kata-kata yang karunia kata-kata pengetahuan. Ya, coba dilihat di ayat 8 di situ. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini logos gnoseos. Suatu karunia yang mengandaikan relasi personal yang intim dengan Tuhan sehingga dia bisa memiliki pengetahuan iman tertentu. Misalnya makan daging persembahan kepada berhala. Kenapa itu nggak boleh? Nah, dia dapat suatu karunia pengetahuan, mengetahui tentang sesuatu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan orang beriman. Jadi tiba-tiba dia dapat inspirasi itu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini kamu sebaiknya begini. Ada karunia pengetahuan. Jadi dia dapat inspirasi seperti itu. Ada orang punya karunia itu. Oh dia tahu nanti kenapa kamu sakit begini. Kenapa kalian, oh kamu sakit seperti ini, ada apa dengan engkau? Dulu kau apa? Nah, dia punya karunia, bisa melihat seperti itu. Sehingga nanti orang yang demikian sadar akan salahnya lalu dia bertobat. Itu namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada itu, jadi jangan Anda anggap enteng itu orang pura-pura bikin-bikin. Enggak, ada orang diberi karunia itu. Namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, itu dia dapat inspirasi itu, dapat pencerahan. Ada orang punya karunia begitu. Itu pertama, karunia logos, ya, berkaitan dengan kata-kata. Kemudian 5 karunia yang terdiri dari 3 kekuatan ajaib. Ini. Pertama, itu iman, karunia iman. Ini bukan iman pada umumnya ya, Anda mengenal Allah hanya tapi apa penyataan iman yang bisa dilihat dan khusus. Jadi ini karunia iman. Imannya tuh bisa kuat sekali dan dia bisa saksikan. Yang Yesus katakan, iman yang demikian bisa memindahkan gunung. Jadi ada orang yang imannya kuat sekali dan dia yakin kalau Tuhan mau percaya akan terjadi, terjadi. Nah itu, orang ada punya karunia iman seperti itu ya, istimewa sekali, dan kita bilang, wih, luar biasa, dan dia bisa ekspresikan. Jadi bukan sesuatu yang di dalam hati, tapi dia bisa ungkapkan. Sekali lagi, karunia itu manifestasi ya, diwujudkan. Kemudian ada karunia untuk menyembuhkan, dia doakan orang, sembuh. Ini karunia penyembuhan. Jadi jangan bilang, wah dia pakai, enggak ada magic-magic apa, terus pakai ilmu-ilmu apa, enggak, dia doakan orang sembuh karena dia punya karunia menyembuhkan.
Kemudian ada kuasa untuk mengadakan mukjizat. Nah, ini lebih umum ya. Jadi bukan hanya menyembuhkan, tapi mukjizat, ya, karya-karya besar yang mungkin di luar pemikiran orang. Kemudian, nah ini yang sekarang kata-kata lagi, ya. Kemudian ya untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah ini dua inilah yang esensial di dalam gereja Paulus dulu. Ini yang ramai, sama-sama merasa diri kalau punya dua ini tingkatnya tingkat tinggi. Yang lain tidak terlalu dianggap hebat karena memang berkaitan langsung dengan roh. Jadi dia pikir tingkatnya tinggi, orang bisa bernubuat, dapat inspirasi luar biasa. Nah ini yang dikejar orang di Korintus itu dua ini, karunia bernubuat dan karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya ini karunia bermacam-macam roh ini dia kejar karena hebat. Kemudian dua karena perkataan lagi, karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Nah, ini dia berkorelasi dengan yang tadi. Membedakan bermacam-macam roh, lalu ada manifestasi yang jelas sekali. Ini dua karunia berkaitan dengan kata. Kalau ini, sekali lagi, yang ini berkaitan dengan kekuatan. Ya. Tiga kekuatan ajaib. Yang pertama logos, berkata-kata hikmat yang saya katakan tadi ya di bab A. Coba saya ulang lagi ini. Karunia berkaitan dengan perkataan, ada kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Dua, lalu lima, ini lima berkaitan dengan kekuatan-kekuatan ajaib. Ini iman, karunia untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Lalu yang lainnya karunia yang untuk bernubuat dan membedakan bermacam-macam roh. Gitu ya. Lalu kembali ke A strip, yaitu perkataan lagi. Apa? Berbicara dalam bahasa lidah dan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Jadi ada ya. Jadi jangan dianggap enteng ini. Jadi ketika orang berbicara dalam bahasa lidah yang sering dibilang bahasa roh, kami ganti ya. Di dalam TB baru itu kita tidak pakai bahasa roh, nanti orang pikir bahasa roh ini, tapi ini sebetulnya bahasa lidah. Bagaimana lidahnya gerak sendiri lalu berbicara, sehingga jangan kesan itu roh yang bicara khusus itu. Maka dipakai bahasa lidah, glosolalia. Ya. Kemudian menafsirkan bahasa lidah. Nah itu supaya dibedakan, jangan sampai seakan-akan rohnya yang teriak-teriak di situ. Ya. Di istilahnya dipakai glossolalia. Jadi glosson itu adalah bahasa lidah, bukan glosso pneumatos. Ya. Di situ. Oke, daftar ini ditutup dengan penegasan semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian. Jadi Anda lihat ada 9 karunia yang disebutkan. Jadi masih banyak yang lain yang tidak disebutkan. Tapi yang menjadi perdebatan banyak di antara umat gereja awali adalah karunia bernubuat dan terutama nanti ini karunia berbicara dalam bahasa roh. Ya, yang saya katakan berbicara dengan bahasa lidah. Ini nanti menjadi problem di dalam gereja awal. Nah, sekarang setelah dia tunjukkan 9 karunia itu, sekali lagi Paulus menekankan tujuan karunia ini bukan untuk memecah belah gereja. Kalian punya karunia-karunia itu semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi roh memberi kepada kita kekasan-kekasan karunia-karunia itu supaya apa? Saling mendukung, saling melengkapi. Nah, itulah digambarkan lalu dengan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini dia pakai bahasa perumpamaan, bahasa gambaran. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga
tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata berkata dan seterusnya. Nah, apa tekanannya di sini? Silakan baca sendiri. Kalau kita baca nanti habis waktunya. Ya, tapi harus dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak mengerti ya teksnya. Nah, ini kuncinya gini. Jadi ada satu Tuhan, tubuh Kristus. Ini sekarang ditekankan di sini. Kan ada banyak karunia ya, pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, sekarang dijelaskan tubuh Kristus. Jadi kan menekankan bahwa karunia-karunia itu satu dari Tuhan yang satu. Nah, di sini dijelaskan melalui tubuh Kristus. Jadi perumpamaan ini anggota, tubuh dan anggota diaplikasikan pada Kristus. Karena ada kaitan dengan filsuf Stoa, saudara selalu ada yang ada ini di alam semesta ini sebagai satu tubuh yang besar. Itu gambaran ya bahwa ekumene dunia ini satu tubuh semesta yang terdiri dari berbagai unsur-unsur di alam semesta. Nah, Paulus menerapkan ini pada Kristus. Demikian pula Kristus. Jadi bukan demikian pula gereja, tapi Kristus. Dia bawa ke Kristus. Paulus melihat dalam Kristus ada seluruh gereja. Nah, ini beraninya Paulus katakan, kalian anggota dari badan orang lain. Kan tidak mungkin. Tapi Paulus berkata, kalian anggota Kristus. Itu. Sebab melalui pewahyuan, ia tahu Kristus bukan manusia biasa. Kamu tuh anggotanya Kristus. Kristus putra Allah tapi mampu mengumpulkan dalam tubuh manusiawinya yang telah dimuliakan semua orang beriman. Jadi iman selalu punya hubungan khusus dengan tubuh Kristus. Nah, ini mau menekankan kesatuan kita di dalam Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, dibaptis menjadi tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi karunia roh memiliki hubungan bukan saja dengan inspirasi bebas roh, melainkan memiliki relasi yang sama dengan keanggotaan konkret tubuh Kristus. Jadi itu kita dapatnya dari inspirasi roh, tapi menyatukan kita di dalam tubuh konkret, yaitu Kristus. Kita satu, seperti anggota di dalam satu tubuh, yaitu Kristus. Nah, itu dalam sekali cara dia menunjukkan kesatuan kita. Nah, bagaimana hubungan roh tubuh diaplikasikan Kristus? Membangun hubungan antara kegiatan roh dan kesatuan tubuh. Dibaptis menjadi satu tubuh, terjadi di dalam roh. Jadi jika roh mewujudkan persatuan organisme di dalam baptis, ia tidak akan membuat hal yang sebaliknya di dalam membagikan anugerahnya. Jadi Anda jangan roh itu menyatukan kita di dalam pembaptisan. Kalau ketika dia membagi anugerah, dia tidak bermaksud membuat perbedaan, tapi membangun kesatuan. Maka tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani, Buddha, tidak ada. Karena tujuan dia adalah membangun kesatuan. Lalu, nah bagaimana membangun kesatuan? Bagaimana hubungan antar anggota? Dia katakan, di dalam hubungan anggota, setiap anggota punya peran di sini. Karena punya karunia, masing-masing diberi karunia. Oleh karena itu dia katakan, dia beri contoh. Jadi jangan merasa ada yang kurang dihargai. Jadi karena kamu punya karunia hebat, kamu lebih dihargai. Tidak, sama. Semua dihargai. Kalau dia katakan, jangan sampai karena kamu punya kemampuan lebih dalam tindakan, kamu dihargai. Ketika kamu tidak punya atau kurang, lalu merasa kurang dihargai dibandingkan dengan yang lain. Ini. Kemudian kemampuan mengetahui. Jadi pertama ada kan unsur tindakan, unsur melihat, unsur berkata, kan itu unsur-unsur karunia itu. Jangan sampai karena saya kurang mampu melakukan sesuatu, kurang dibandingkan. Karena itu kaki kurang mampu dibandingkan dengan tangan. Jadi jangan merasa tangan itu tidak berguna, nggak boleh. Di bidang pengetahuan misalnya, telinga tidak memiliki kemampuan seperti mata. Mata bisa melihat, ya, tapi dia punya kemampuan mendengar. Nah, Paulus merefleksikan orang-orang Kristen yang kurang dikaruniai dalam perbuatan dan pengetahuan spiritual. Maka dipakai kata telinga dan kaki, tindakan dan pengetahuan.
Nah, umat di Korintus mau menampilkan karisma pribadinya, masing-masing mau tunjukkan kami hebat. Akibatnya, mereka yang kurang tidak atau yang kurang karismatik merasa terasing dan tidak benar-benar ambil bagian dalam komunitas karena kurang punya karunia. Saya kira ini fenomena ini menarik di dalam gereja kita. Ya, khususnya ketika gerakan karismatik berkembang dengan bagus, ya seringkali orang yang punya karisma tertentu, entah itu punya karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Lalu yang tidak punya, mungkin dia punya karunia lain, dia punya karunia pelayanan, tapi tidak menonjol, lalu dianggap terasing, merasa kurang dihargai. Ini, jadi ada anggota yang merasa kurang dihargai. Misalnya dia katakan, aku ini kaki, bisaku hanya berjalan. Artinya melakukan hal yang biasa-biasa saja di kehidupan Kristen. Jadi ya aku tidak bisa apa-apa. Aku bukan tangan yang mampu membuat banyak inisiatif yang mengagumkan di bawah dorongan Roh Kudus. Karena itu aku bukan orang Kristen sejati. Nah ini, ada yang berpikir gitu. Karena aku kurang. Yang lain bilang, aku ini telinga, bisa aku cuma mendengar pengajaran yang diberikan kepada semua. Aku tidak bisa mengajar, bisa aku cuma mendengar. Aku bukan mata, tak punya vision profetis. Aku tak bisa menangkap secara langsung misteri ilahi, tidak punya vision. Karena itu aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar Kristen secara penuh. Atau orang lain tidak menganggap aku sebagai orang Kristen secara penuh. Nah, itu karena kekurangan-kekurangan itu orang lalu merasa diri tidak sempurna, bukan orang Kristen sejati. Aku bukan orang yang layak bagi komunitas ini. Nah, kan bahaya. Jangan dapat, aku ini cuma kaki, nggak bisa apa-apa. Itu lalu merasa tidak dihargai, juga tidak mau terlibat di dalam gereja. Nah, Paulus menolak secara tegas kesimpulan itu. Dia katakan, perbedaan itu penting supaya dipakai untuk melengkapi. Telinga dilengkapi dengan mata dan seterusnya. Gereja bukanlah gereja kalau yang ada hanyalah melihat visium. Sebab gereja adalah gereja yang mendengarkan sabda Allah. Jadi semuanya penting. Perbedaan itu datang dari Allah sendiri, dan hal itu mengarah ke nilai besar pada setiap posisi, setiap perbedaan. Memang Allah menghendaki perbedaan supaya kalian saling melengkapi. Nah ini. Lalu Paulus mulai ini dia katakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa juga. Aku tidak membutuhkan engkau juga begitu. Ya. Demikian pula kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi sama. Jantung misalnya, nah ini yang menarik di dalam kata-kata Paulus di sini, bahkan sebaliknya, anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru itu yang sebetulnya paling dibutuhkan. Nah, ini menarik di dalam hadis. Jadi kita kan seringkali melihat orang yang hebat, wah dia orang penting di paroki, oh di keuskupan, dewan pastoral, ini tokoh penting. Inilah orang penting di dalam gereja. Orang inilah yang harus dihormati. Harus katakan, hati-hati, hati-hati. Justru yang kelihatan tidak penting, justru yang kelihatan lemah, maksud saya justru yang kelihatan kecil, lemah, bahkan tidak kelihatan, tidak begitu tampil, justru orang ini yang paling dibutuhkan. Hati-hati. Jadi kita seringkali menilai orang itu ya hanya tampak dari ketika dia kelihatan hebat. Ini contoh, jantung misalnya sangat lemah, tetapi sangat dibutuhkan. Berbeda dengan rambut atau kuku. Nah lihat, rambut, kuku tampak sekali. Itu yang paling diperhatikan, padahal tidak berguna. Rambutmu dipotong, tidak apa-apa. Tapi lihat betapa banyak perhatian diberikan kepada rambut. Ya, tanya ibu-ibu, ya, berapa banyak rambutnya. Satu hari berapa jam dihabiskan untuk memperhatikan rambut. Kuku, ya, pedikur apa lagi macam-macam kuku harus sekarang digambar di apa. Wih, padahal kuku dipotong, tidak apa-apa. Justru usus Anda yang tidak kelihatan.
Itu betapa pentingnya. Jantung yang tidak kelihatan, paru-paru yang tidak kelihatan. Dan itu Paulus katakan, anggota tubuh yang tampak paling lemah, justru seringkali itu yang paling dibutuhkan. Jadi hati-hati di dalam kehidupan menggereja, siapa yang kita hormati. Seringkali justru orang-orang itu tidak kita hormati. Oleh karena itu Paulus kata, penghormatan seharusnya diberikan lebih kepada anggota tubuh yang dipandang kurang terhormat. Ini sebab jauh lebih membutuhkan daripada anggota yang terhormat. Anggota terhormat itu sudah kenyang dihormati. Di mana-mana orang tunduk kepada dia. Tapi banyak anggota tubuh yang sangat tidak dipedulikan. Orang ini yang lebih harus dihormati. Pekerja-pekerja, orang yang seperti di belakang layar, tidak buat apa-apa. Ya, diam-diam mereka bekerja, mereka mengungkapkan karunia-karunia. Orang seperti ini perlu dihormati. Dia lebih membutuhkan. Jadi kita kadang-kadang memberi kehormatan kepada orang yang sudah kenyang dengan kehormatan. Nih, tidak memperhatikan orang yang tidak terpandang. Nah, ini bagus sekali di Paulus itu. Kesadaran sebagai anggota dari satu tubuh harus mengantar anggota jemaat untuk saling memperhatikan, sehati seperasaan, ikut menderita dengan yang menderita, bersuka dengan yang bersuka cita. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi kalau ada yang punya karunia khusus, karunia hebat, bersuka cita, jangan iri hati. Karena karunia itu untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Jangan ada pikiran iri hati, cemburu. Keliru sekali. Itu karunia. Paulus gimana? Betapa pentingnya kita punya beragam karunia. Dan itulah untuk membangun gereja, bukan membangun perpecahan dalam tubuh jemaat. Nah, lihat, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ini di 14:26, Paulus kembali menekankan gambaran tentang jemaat anggota dari satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Masing-masing anggota memiliki karunia yang berbeda. Ya, ada yang jadi rasul, nabi, pengajar, lalu karunia membuat mujizat, menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk bicara dalam berbagai jenis bahasa. Nih, tidak semuanya memperoleh karunia menjadi rasul. Tidak semuanya punya karunia menjadi nabi. Tetapi penting untuk bisa saling melengkapi dan memperhatikan. Jadi ketika yang satu punya karunia membuat mujizat, tidak usah iri. Ketika satu punya karunia menjadi rasul, satu punya karunia mengajar, jangan iri hati. Juga tidak usah ditiru-tiru. Karena karunia kita berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling memperhatikan. Di situ, jangan sampai di dalam gereja itu ada iri-iri, cemburu, lalu saling menjatuhkan, gontak-gontok. Ini yang terjadi. Aduh, Kristus tekankan tuh. Di penutup, Paulus mendorong jemaat untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Mungkin karunia nubuat yang dianggap lebih penting daripada karunia berbahasa roh. Anda lihat di 12:31, coba lihat di 12:31. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Perhatikan di situ. Jadi di ayat terakhir dari bab 12, setelah dia bicara tentang karunia pentingnya satu, lalu ada banyak karunia, tapi dia tekankan, ayo semangat, ayo cari, perolehlah karunia, mohon karunia itu. Ya, di gerakan karismatik kita kan ada retret-retret yang memohon juga karunia-karunia roh, retret-retret karunia. Dan itu bagus sekali. Orang memang perlu meminta karunia itu supaya kita memperolehnya. Ya, kalau kita tidak memohon, ya memang Tuhan akan memberikan sesuai dengan kemauannya, sesuai kehendaknya. Tapi dia lihat juga orang ini mau enggak, semangat enggak. Ya, kalau kita minta terus minta-minta,
wah ini orang ini berminat sekali. Itu Tuhan akan memberikan, yaitu secara manusiawi kita berpikir demikian, tapi itu kan menunjukkan keterbukaan kita akan karunia itu. Karena itu Paulus katakan, ayo, doronglah, cari, berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Tapi, nah itu, di bagian akhir dia katakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah itu, apa yang lebih utama? Dia bicara tentang kasih. Ini. Jadi ada kasih, lalu ada bahasa lidah, dan nubuat. Perhatikan, ini sangat esensial. Tadi sudah saya katakan, strukturnya A, B, A, skrip. Ya. Apostrof, jadi gaya kiasmus, ya, kiastik. Jadi tekanannya tuh ada di tengah, yaitu kasih. Di A, karunia-karunia, ada 9, tapi ditekankan sekali bahasa roh dan nubuat. Nah, baru nanti di B kasih, di A apa itu apostrof lagi, itu kembali ke 2 karunia istimewa itu, karunia nubuat dan bahasa roh. Diulang di bab 14. Oke. Ini kasih, ya, sekalipun aku dapat bicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, itu karunia-karunia yang disebutkan tadi. Kalaupun aku punya karunia-karunia itu, iman yang sempurna, ya, karunia iman kan, untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Paulus tunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Memang karunia itu penting dan silahkan minta, tolong cari, mintalah. Tapi dia katakan semua itu tidak artinya kalau tidak ada kasih. Jadi jangan lupa karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk kepentingan orang lain, untuk membangun jemaat. Nah, kasih ini menunjukkan semua karunia itu tidak ada gunanya jika tanpa kasih. Nah, sekarang mengapa kasih itu penting? Dia berikan 3 argumen yang paralel, urutannya menanjak dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Ya. Mulai dari ayat 1, dia berbicara tentang bahasa lidah. Jadi ya buat urutannya, di ayat 1, ya, dikatakan bicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah itu. Ya pertama, glosolalia. Kemudian dia katakan, aku sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Itu. Dia tekankan ya, bahasa lidah, nubuat, kemudian akhirnya menyerahkan diri untuk dibakar. Jadi Paulus menggunakan perangkat retoris hiperbola, tetapi intinya jelas, jika tidak memiliki kasih, tidak berguna, bahkan meskipun mengorbankan dirinya. Itu. Nah, bahasa lidah cukup menonjol dan sangat dihargai oleh jemaat di Korintus. Paulus mengklaim bahwa ia memiliki kemampuan berbahasa lidah bahkan lebih daripada orang-orang di Korintus. Jadi bahasa lidah baru akan dibahas Paulus nanti di bab 14, tetapi di sini ia dipertentangkan dengan kasih yang hendak dibahasnya. Jadi perhatikan, awal sekali dia sudah ngomong bahasa lidah, tapi di sini dia pertentangkan dengan kasih, dan di bab 13 dia bicara tentang kasih, nanti baru di bab 14 dia bicara tentang bahasa lidah yang menjadi persoalan di dalam jemaat purba ini, ya, komunitasnya. Nah, jadi sekali lagi bab 12 berakhir dengan nasihat Paulus agar jemaat berusaha memperoleh karunia, dan ia menunjukkan kepadanya jalan lebih utama tadi. Apa? Itu jalan lebih utama itu apa? Bukan sekedar mengajarkan tentang cinta, kasih, melainkan cara mencapainya, yaitu dengan cara hidup yang ditempuhnya sendiri.
Maka dia akan tunjukkan kepadamu jalan. Jalannya apa? Lihat aku. Bagaimana aku menempuh jalan supaya meraih cinta itu bagaimana? Itu dia memberikan dirinya sebagai contoh kasih. Karena ini yang paling penting supaya kamu berguna. Penggunaan dirinya sendiri sebagai contoh dalam distorsi retoris juga dibuat di dalam bab ini. Dia contoh dirinya. Dia katakan, dia memakai contoh itu kayaknya enak. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, tapi jika aku tidak punya kasih, ya bahasa malaikat, dia katakannya. Ini kata-kata malaikat itu istilah untuk bahasa roh. Itu juga sering disebut bahasa malaikat, ya karena orang tidak mengerti. Dia katakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Di bahasa ya artinya apa? Suaranya banyak, menggemakan suara, ya, tapi bukan alat yang indah yang menghasilkan melodi yang benar, simbal itu. Jadi Paulus bicara sebenarnya tentang dirinya kepada orang Korintus supaya orang Korintus tidak tersinggung. Jadi dia yang bicara, kalau aku begini ya aku sama seperti gong, suara tok tapi tidak ada isinya, ya tidak ada seninya. Padahal dia kan mau menyinggung orang Korintus. Sekalipun aku mempunyai karena bernubuat, dia nubuat mengenai segala rahasia dan sebagainya, tapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna dan seterusnya. Anda lihat. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah dan pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi Paulus tuh punya karunia banyak, karunia bernubuat, membawa pengajaran dan sebagainya, tapi semuanya tidak ada gunanya kalau dia tidak ada kasih. Jadi dia bawa ke dirinya, bagaimana dia punya karunia banyak sekali Paulus ya di dalam hidupnya. Oke, jadi segala rahasia, saudara, dikatakan kamu mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung dan seterusnya. Apapun itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Nih, di puncaknya, sekalipun aku membagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu. Jadi kemurahan hati yang terbesar yaitu menyerahkan tubuh. Ini heroik sekali. Tapi sedikit pun tidak ada faedah. Bayangkan sampai segitu pelayananmu tetap tidak ada faedahnya. Ini. Lalu pujian terhadap kasih ya, kasih itu sabar, kasih itu baik, itu silakan dibaca, diganti ya, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, kasih itu tidak cemburu. Supaya ingat kalian tuh kasih, saya biasa gini, jadi ganti kata kasih itu namaku, Paskalis itu sabar, Paskalis itu baik hati, Paskalis tidak cemburu. Ya dibuat ini, dibaca, diulang. Ketika saya tidak sabar, katanya saya sabar, kok sekarang tidak sabar. Kasih itu baik hati, saya kok tidak baik hati. Nah, jadi diganti kata kasih dengan namamu. Lalu baca, Paskalis itu sabar, Paskalis itu baik hati. Nah, ketika tidak, ya, ada yang tidak beres. Paskalis itu tidak sombong. Nah, ketika sombong apa? Jadi itulah kasih itu adalah diri kita sendiri. Supaya kita menghadirkan kasih di sini bagus sekali teks yang diberikan Paulus, tidak melakukan yang baik dan seterusnya ya. Ini tekanan masih di dalam kaitan tentang karunia-karunia roh dan nilai yang tertinggi ketika itu dilakukan di dalam kasih ya, sabar. Saya tidak bahas itu panjang ya tentang apa maknanya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran dan seterusnya. Kita lompat ke 14 ya, supaya lebih ini. Jadi itu silakan baca tentang kasih yang tengah, itulah intinya sebenarnya yang utama. Kita lihat perdebatan di dalam gereja awali, gerejanya Paulus, tentang bahasa lidah dan nubuat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kalian kalau ada konflik-konflik tentang bahasa roh. Ya, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di dalam menangani ini. Ini Paulus katakan di bab 14, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh
terutama karunia untuk bernubuat. Perhatikan, yang Paulus minta pertama itu justru karunia bernubuat, bukan berbahasa roh. Dan jangan lupa, kejar dulu kasih. Karena kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya yang lain. Tapi jangan lupa, berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Sekali lagi, diulang lagi. Diperlu orang memperoleh karunia roh. Jangan disepelekan. Jadi mohonlah supaya Anda mendapat karunia roh. Jadi bagus sekali saya katakan di dalam retret-retret karismatik, ya, di dalam gereja itu ada wadah-wadahnya yang membantu kita memperoleh atau paling tidak menunjukkan kerinduan kita, kesungguhan kita untuk mendapat karunia roh. Jadi kita serius, bukan menganggap sebagai enggak terlalu penting. Ya. Padahal kita ingin membangun gereja. Lihat sekarang, ini penting pertama dia katakan adalah karunia bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Anda lihat, di sini Paulus ini sudah mempertentangkan antara karunia bernubuat dan karunia berbicara dengan bahasa lidah. Karena dua ini menjadi rebutan di dalam gereja Paulus, gereja awali. Dan terjadi konflik di situ, khususnya dari mereka yang berbahasa lidah. Ini ramai gempar, ya. Juga di dalam gereja kita cukup lama ini, pernah ya tahun berapa itu, ramai sekali tentang bahasa roh. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun. Saya warnai lain. Dan kuncinya tuh membangun, menasihati dan menghibur. Jadi pentingnya karunia nubuat tuh di situ. Jadi dia bisa bernubuat mengenai apa yang akan terjadi, tapi di situ dia membangun, menasihati, menghibur. Di dalam karunia nubuat tuh orang bisa buat tiga hal itu. Membangun dia, mungkin dia nubuat kamu nanti akan seperti ini, beri dia semangat, atau dia salah dinasihati, atau dia putus asa dia dihibur. Karena nubuat itu luar biasa. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ini jeleknya. Egoisnya di situ. Padahal kan tujuan karunia pertama itu adalah membangun jemaat. Tapi jangan lupa, dengan membangun diri sendiri, dia juga akan membangun jemaat. Tetapi itu di tahap yang kedua. Karena itu Paulus katakan lebih rendah daripada nubuat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tujuan karunia itu utama itu kan untuk membangun jemaat, bukan diri sendiri. Kan itu aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, lihat, aku mau supaya kamu semua bicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Wah, itu yang Paulus inginkan. Tapi jangan lupa, ini karunia. Dia ingin semua orang dapat karunia itu. Tapi kan tidak mungkin, kan? Cuman Paulus ingin semua dapat karunia itu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, itu untungnya. Bahasa lidah itu sangat membangun bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain, jemaat, kalau ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada nilainya. Hanya dia sendiri yang merasa tenang, merasa bahagia, merasa tentram. Tapi orang tidak dibangun. Dia membangun dirinya, membangun imannya, membangun rasa tentramnya. Gitu. Jadi saudara-saudara, perhatikan teks ini ya, bagus sekali 14. Jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak bicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi kalau kau ngomong bahasa lidah, kau ngerti apa? Kau tidak dibangun apa-apa, kau tidak ngerti apa yang kau katakan. Berarti kamu tidak dibangun apa-apa. Jadi kalau aku datang tidak memakai bahasa pengetahuan, nubuat, pengajaran, lalu buat apa? Aku ke tempatmu. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi.
Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jadi kalau suara sama, karena bahasa roh itu sering kayak sama, ya, maka dia bilang apa itu bahasa laba-laba, sikrama laba-laba, laba-laba, sama semua. Terus orang ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, ya, suara bahasa roh sekali nggak jelas kan, ngomong apa itu? Siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Jadi, kalau suaranya nggak jelas, nafiri ditiup berapa kali, itu tanda mau perang, tanda mau kembali, nggak jelas. Ya, orang nggak ada yang bangun untuk perang. Demikian juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Itu. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ini sebenarnya Paulus kritik karena bahasa lidah itu seringkali orang tidak mengerti artinya. Itu ngomong apa? Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperkarunia orang, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini kuncinya. Jadi karunia itu jangan lupa kriterianya benar atau tidak dipakai untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi doa itu kadang-kadang perlu memakai otak. Supaya tahu dengan doa saya mau, Tuhan mau apa dengan saya mau berbuat apa. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian dengan akal budiku. Jadi Paulus menekankan penting sekali akal budi dan roh, iman dan rasio itu tidak boleh dipisahkan. Sebab jika aku mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang bisa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun. Jadi kadang-kadang ketika orang lain bersyukur, Tuhan kami bersyukur atas karunia aku karena saya sudah lulus ujian, karena saya sudah sembuh. Nah, orang dibangun juga dengan ucapan syukur. Tapi kalau kau ngomong orang tidak ada yang mengerti, buat apa? Capek orang mendengar. Orang tidak dibangun. Jemaat tidak dibangun melalui kata-katamu. Nah, ini yang Paulus kritik bahasa roh yang tidak ditafsirkan. Oke lah, panjang di situ. Nanti supaya ada pertanyaan. Nah, saya ringkas di sini ya di 14:1-2. Silakan dibaca. Nah, saya berikan poin-poin pentingnya aja. Ini instruksi yang paling jelas tentang masalah di Korintus, yaitu karunia roh yang paling dikagumi, yaitu bahasa lidah dan nubuat. Dua itu. Di 12 itu kan semua karunia, walaupun yang disebut cuma 9, tapi sudah disinggung sedikit tentang karunia nubuat dan bahasa lidah. Nah, setelah pujian luar biasa terhadap kasih yang dipertentangkan dengan karunia bahasa lidah dan nubuat, pembaca tentu menantikan undangan Paulus untuk mengejar hanya kasih. Dan dia bilang, nggak ada gunanya itu tanpa kasih. Kita pikir dia akan, oh sudahlah, kasih aja, kasih aja, kasih aja. Ternyata enggak. Paulus katakan, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Saya tidak tahu berapa di antara kalian yang pernah berdoa memohon kepada roh supaya diberi karunia untuk bernubuat. Karena bagi Paulus ini penting sekali. Jauh lebih penting daripada bahasa roh, bahasa lidah.
Jadi ia minta mereka mengejar kasih tetapi tidak meniadakan pencarian karunia roh, ya, supaya memperoleh karunia itu, ya. Nah, terhadap antusiasme orang-orang kudus untuk memperoleh karunia roh, Paulus menunjukkan sikap yang positif. Silakan, ya, bahkan dorong mereka, mengajak mereka. Tapi perhatikan, ada skala nilai. Silakan kejar, tapi perhatikan skala nilai. Mana yang harus diutamakan? Sejak di suratnya yang pertama, surat Tesalonika itu kan surat pertama Paulus, ia menolak sikap negatif terhadap karunia roh. Jadi kalau orang bilang orang menyepelekan karunia roh, itu tidak sama dengan semangat Paulus. Di 1 Tesalonika dia sudah kan, janganlah padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Jadi kita sering anggap remeh, ya, membuat apa itu, ya, kita mengolok-olok. Juga roh yang bertindak sering kita abaikan. Lalu di bagian akhir dari bab 14 ini juga dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat dan jangan melarang orang berbicara dalam bahasa lidah. Hati-hati, di gereja kita ada kelompok-kelompok yang anti, dalam tanda petik, ya, karismatik, lalu ngolok-ngolok bahasa lidah. Hati-hati di situ, jangan sampai kita melawan roh di situ. Ya. Sikap ini sangat penting dan penuh makna karena memakai bahasa lidah bukanlah aktivitas yang masuk akal. Mengapa orang kejar nubuat dulu? Sekali lagi, karena tidak pakai otak bahasa roh itu. Jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku nggak menghasilkan apa-apa. Karena itu nubuat dianggap lebih penting. Orang yang berbicara memakai bahasa lidah kelihatan seperti orang gila. Ya, ngoceh, begitu kayak orang gila. Namun Paulus tidak memenjarakan hidup spiritual orang Kristen dalam batas akal budi. Jadi walaupun penting sekali akal budi di dalam hidup spiritualitas, tapi bukan berarti semua harus bisa dijelaskan dengan akal budi. Tetap ada sesuatu yang kadang-kadang melampaui akal budi. Dia mempertahankan pintu terbuka pada cara irasional tertentu dalam mengungkapkan religius. Jadi ada pengaruh-pengaruh ilahi. Jadi ada. Jadi jangan semua harus bisa dijelaskan dengan akal budi. Gitu. Ya. Jadi ini sekarang ia sendiri mempraktekkan cara doa seperti itu dan menilainya secara aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Jadi dia Paulus ini bisa bahasa roh juga. Paulus tidak malu berbicara dalam bahasa lidah, seperti juga Daud tidak malu mengungkapkan antusias religiusnya, seperti orang gila, dengan menari di depan tabut Tuhan, walaupun dikatakan berbahasa roh seperti orang gila. Dan Paulus lakukan, dia tidak malu. Nih ya, tentang Daud di situ. Paulus menetapkan skala nilai bukan diskriminatif terhadap karunia-karunia roh. Ya, jadi dia bukan ini lebih penting nih. Dia katakan bukan ini buat berguna, tidak. Sekali lagi semua karunia itu dari roh yang sama dan tujuan membangun jemaat, saling melengkap. Jangan menganggap lebih hebat karena punya. Tapi dia memang Paulus katakan ada skala nilai, ada yang lebih penting di sini. Ia menolak prinsip bahwa ketika sesuatu pengalaman keabadian lebih irasional, maka pengalaman itu lebih ilahi. Tidak. Jangan kayak irasional seperti ekstase, lebih ilahi, tidak. Karena ia lebih memilih nubuat daripada bahasa lidah. Sebab nubuat itu mencakup baik pengalaman spiritual maupun aktivitas akal budi dan tindakan mengatakan sesuatu yang bisa dimengerti. Jadi ada akal budinya, bukan hanya spiritual aja, bukan hanya inspirasi aja. Ya. Mengambil kasih di bab kriteria karena ini, ia tidak berpikir buat tentang pengalaman secara pribadi yang tentu lebih kuat dalam bahasa lidah, melainkan tentang membangun semua komunitas. Jadi sekali lagi kriteria yang dia pakai kuncinya adalah untuk membangun gereja. Ini dia ulang-ulang terus.
Jadi kriteria membangun gereja berguna menunjukkan superioritas karunia nubuat daripada karunia bahasa lidah. Karena nubuat lebih membangun. Dan dia menunjukkan mengapa bahasa lidah saja tidak cukup. Perlu ada penafsirannya supaya manfaatnya dirasakan, bisa membangun bukannya diri sendiri, tapi jemaat. Nubuat lebih membangun daripada besar untuk pertobatan orang yang tidak percaya. Itu juga dilihat ya. Oke. Jadi ini kemudian saran untuk menanamkan dia membangun ya. Ini kuncinya sekali lagi pada membangun. Ketika karunia-karunia itu dipakai untuk membangun bukan untuk pamer diri, maka teks itu ya karunia itu sangat berguna bagi kita pribadi maupun gereja. Oke. Jadi prinsip umumnya yang menjadi orientasi pencarian karunia spiritual adalah kegunaan bagi gereja. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha mempelai karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Itu di bab 12 kan jelas di situ. Ya, bahwa jangan sampai kaki berkata, aku tidak membutuhkan tangan dan sebagainya. Ya, semua saling membutuhkan. Oke, jadi supaya ada waktu tanya jawab, saya kira biar nggak terlalu panjang. Karena kalau diikuti terus ini banyak sekali ya. Silakan ada pertanyaan atau tanggapan apa. Ya, baik. Terima kasih Pak Paskalis. Ya, Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum itu saya mau menunjukkan ini dulu, menyampaikan pesan-pesan sponsor. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya share di grup, ada grup berkaitan dengan tahun jubileum tahun 2025, maka ada satu grup yang bekerja sama dengan Loving the Truth ya, Bible Learning yang diasuh oleh Pak Paskalis. Ini ada tour ziarah ke Vatikan berkaitan dengan 4 pintu suci yang dibuka di 4 basilika utama di Vatikan. Itu tanggal 1 sampai 11 Maret 2025. Bagi yang berminat bisa menghubungi Kristor. Di sini ada atau WA di adminnya Loving the Truth seperti yang tertera di poster atau menghubungi pihak Kristor. Flyer ini sudah kami share di grup kursus. Baik, Pak Paskalis, untuk pertanyaan yang sudah masuk, ini yang pertama, apakah karunia karunia Roh itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus atau hanya orang-orang tertentu saja, Pak? Seperti yang dikatakan di bab 12 ayat 11 ini yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Atau sebenarnya kita ini sebagai orang yang percaya ini memiliki karunia roh semua. ya. Kalau dilihat dari cara berpikir Paulus, jadi setiap kita itu mendapat karunia roh. Tapi karunia roh itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Ada karunia mengajar, karunia melayani, kemudian karunia menjadi rasul, karunia menjadi saksi, itu banyak. Memang yang menonjol di jemaat awal itu karunia nubuat dan karunia berbahasa lidah, karena itu menjadi perdebatan mereka, mau tunjuk-tunjuk diri hebat. Tapi secara umum, kalau memakai istilah Paulus, setiap kita, masing-masing kita punya karunia. Jadi jangan sampai Anda katakan, saya nggak punya karunia apa-apa. Ya, saya hanya kaki, nggak bisa mendengar. Nah, jangan. Ya masing-masing orang diberi karunia di situ. Nah, seringkali orang tidak menyadari karunia atau Anda tidak pernah meminta. Nggak pernah meminta. Jadi kalau merasa saya ini kok kayaknya belum punya karunia apa-apa ya di dalam hidup saya, tidak punya karunia roh, minta. Ya. Paulus katakan, lo berusahalah, mintalah supaya Anda punya karunia itu. Itu juga perlu ya meminta karunia roh. Tetapi pada prinsipnya semua ya, setiap orang kepada masing-masing diberikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu masalahnya. Dia menghendaki atau tidak, gitu. Nah, dia menghendaki ketika Anda mau atau tidak, kan itu juga. Ya, begitu Nah, kurang lebih.
Kalau kalau kita semua memiliki karunia-karunia roh itu, Pak, bagaimana kita mengetahui karunia yang kita miliki? Sebetulnya dengan kita hidup bersama di dalam hidup menggereja, kita kan bisa ngelihat apa itu peran-peran kita. Peran-peran kita kan kita bisa lihat di dalam hidup menggereja. Kalau ada orang dalam pertemuannya, dia berdoa, dia punya karunia bahasa roh, bahasa lidah. Yang satu bisa menafsirkan, yang satu bisa bernubuat, yang satu punya karunia pengetahuan. Terutama itu sebenarnya di dalam ibadah. Konteks utamanya itu di dalam ibadah. Ya, ketika kita ibadah bersama, doa bersama, kemudian jangan lupa ibadah kemudian dikembangkan di dalam pengertian bekerjakan ibadah sama abodah, doa dan kerja. Nah, itu sekarang di dalam kerjanya di dalam gereja, kita bisa lihat kalian punya karunia apa. Seperti saya merasa saya punya karunia mengajar, ya saya mengajar. Ya, jadi ada yang punya karunia mungkin pelayanan, dia banyak melakukan pelayanan-pelayanan karitatif, kerja gitu. Ya itu karunia untuk membangun gereja. Orang temukan. Saya kira kalau orang belum menemukan di dalam dirinya karunia apa yang Tuhan berikan, Roh berikan, minta supaya diperjelas. Rohku kamu kasih apa? Ya ikut sama retret itu, retret karismatik itu kadang-kadang dibantu di situ. Kamu punya karunia apa? Ya, atau retret-retret pribadi, refleksi pribadi, coba direfleksikan. Tuhan berikan saya karunia apa? Roh berikan saya apa? Supaya saya tahu kemana saya melangkah di dalam hidup saya. Menurut saya itu perlu ya menyadari saya dapat karunia apa di dalam hidup saya. Dengan keyakinan kita semua diberi ya, kita semua diberi. Gitu. Ya, Ya, berikutnya berkaitan dengan bahasa lidah ini, Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin skeptis dengan eh, kelompok tertentu yang tiba-tiba dalam doanya berbahasa roh begitu. Nah, bagaimana kita ini bisa mengetahui bahwa orang itu atau seseorang ini benar-benar mendapatkan karunia berbahasa lidah itu? Karena saat ini juga banyak sekali, bahkan ini dibuat semacam kelas atau kursus berbahasa lidah. Nah, kalau sudah demikian, apakah ini boleh dikatakan ini karunia lagi, Pak? Gitu. nah karunia itu kan pertama karena orang minta kan. Ada karunia diberikan begitu saja oleh Tuhan tanpa orang minta, karena Tuhan mengendaki kan. Lalu orang diberi karunia itu. Tapi juga ada karunia karena seperti Paulus katakan mendorong orang supaya meminta, peroleh, supaya memperoleh. Maka orang meminta kan supaya dia dapat. Nah, seringkali untuk mendapat itu, katakanlah seperti Anda mau dapat nasi, mau dapat nasi goreng, ya jangan lupa sediakan piringnya dong. Ya, Anda tidak mau buka piringnya, Anda tutupkan piringmu terlungkup semua, mau dikasih nasi enggak bisa-bisa kan? Mau piringnya tertutup semua, sendoknya tertutup, mau dikasih gimana? Maka dibuka. Nah itu, maka perlu orang menyiapkan hatinya, menyiapkan dirinya terbuka kepada karunia roh itu. Nah, itu perlu. Jadi maka entah itu berupa latihan, entah itu berupa doa-doa khusus, dengan itu dia bisa menerima itu juga. Jadi kita tidak bisa membatasi karunia roh itu dengan satu dua cara. Karena roh memberikan karunia seperti yang dia kehendaki. Itu. Jadi ada berbagai kemungkinan. Satu dengan kita mempersiapkan, satu orang dapat karunia otomatis. Tuhan karena kehendaki kamu bisa misalnya karunia penyembuhan, dia lihat, saya kasih dia karunia. Dan belum tentu orang itu sadar. Itu repotnya, kalau dia nggak peduli, dia dapat karunia itu, dia tidak sadar. Lalu dia tidak pakai, ya percuma juga. Ya bisa-bisa dicabut lagi karunianya. Nah itu, orang perlu menyadari, perlu merefleksikan, mengembangkan karunia itu. Begitu menurut saya. Jadi kalau ada orang yang katakanlah latihan-latihan, ini betul nggak bahasa roh? Yang tahu persis dia berbahasa roh atau bukan, ya dirinya sendiri. Kalau dia berbohong, nah saya pura-pura berbahasa roh, ya yang tahu dirinya. Kita nggak usah menghakimi. Terus saya nggak mau menghakimi. Jadi kalau kamu mau pura-pura gaya bisa bahasa roh, ya silakan. Tapi gunanya apa? Gunanya apa kok berlagak seakan-akan tahu bahasa roh? Kan tujuan bahasa roh membangun
imanmu dan membangun, kalau bisa membangun jemaat. Lalu terus pura-pura bisa bahasa roh, terus gunanya apa? Kan enggak ada gunanya kan? Terus orang kenapa? Apakah mau show? Nah, kalau kita show lagi seperti yang terjadi pada Paulus, yang dikritik oleh Paulus, karena orang dengan berbahasa roh dulu dia menunjukkan dia punya level spiritual lebih tinggi, supaya kemudian dia dapat kedudukan di dalam jemaat. Dia punya peluang, punya posisi penting di dalam jemaat karena dianggap mampu berelasi dengan roh secara lebih langsung. Nah itu, sehingga dia merasa hebat. Nah itu, masa kita mau kembali lagi ke kesalahan yang sama? Kan tidak. Di situ menurut saya ditekankan. Jadi sekali lagi jangan kita menghakimi orang yang berbahasa roh. Ya, tidak usah. Kita kan tidak tahu juga. Yang menghakimi adalah dirinya sendiri. Dia menipu ataukah sungguh-sungguh. Di situ kalau dia sungguh-sungguh, dia akan merasa bahagia, dia nikmat. Di situ syukur-syukur ada orang bisa menafsirkan bahasa roh. Nah ini yang mungkin kurang ya. Orang Tuhan berikan saya kemampuan menafsirkan bahasa roh. Nah, itu kan bagus sekali kalau punya itu. Ya, gitu. Ya, berkaitan dengan bahasa roh ini, seperti tadi yang sudah disinggung Pak Paskalis ya, Pak Paskalis pernah membuat video di YouTube-nya. Ini saya share link, baru saja saya share. Ini adalah link YouTube dari pembahasan Pak Paskalis mengenai bahasa roh. Silakan disimak, karena mungkin di situ penjelasannya lebih komprehensif. Mengenai nubuat, Pak, juga demikian. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu bernubuat? Mungkin suatu ketika kita berjumpa dengan orang, terus kemudian orang itu bernubuat bagi kita. Bagaimana kita bisa percaya ini nubuatan ini memang dari Roh Kudus atau memang orang ini eh, mengada-ada atau bagaimana, Pak? Lalu apakah orang mempunyai karunia bernubuat ini kemudian tidak sama atau tidak dengan ini orang peramal begitu, Pak? Ya, pertama, saya juga pernah membahas tentang nubuat dan ramalan. Dulu saya pernah tidak percaya sama nubuat. Bahkan meragukan nubuat di dalam kitab suci, saya pernah meragukan. Karena ada teori yang namanya post factum. Post factum itu, teks-teks kitab suci itu ditulis setelah peristiwanya terjadi. Katakanlah kalau misalnya nubuat Yesaya abad ke-8 sebelum Masehi tentang kelahiran Immanuel, itu dia mengalami peristiwa itu, tapi teks itu kemudian menjadi teks Alkitab, kanon, itu kan baru sekitar abad keempat, bahkan kitab-kitab kenabian abad ketiga. Jadi tulisan itu jauh sesudah peristiwa itu. Sehingga nubuat dan pemenuhannya seringkali sudah digotak-gatik gatuk. Kan gitu istilahnya. Ya kan? Karena post factum istilahnya, post factum penulisannya setelah kejadian. Bisa jadi kejadian yang begini lalu nubuatnya disusun ulang supaya persis sama. Sehingga saya pernah sampai meragukan nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Sampai suatu saat saya membaca apa itu karya dari Katarina Labore. Kebetulan saya menerjemahkan satu bukunya, tebal sekali, Hidup Katarina Labore. Nah, waktu itulah saya baru menemukan betapa karunia nubuat itu luar biasa. Jadi Tuhan memang bisa memberikan karunia nubuat kepada orang untuk menyampaikan pesannya. Dan kadang-kadang orang yang diberitahu pesannya juga tidak mengerti, juga tidak yakin apa yang akan dia sampaikan. Jadi kata Romo mereka, nanti akan ada kekacauan ketika dunia biara begitu tentram, begitu damai, dia menubuatkan bahwa biara ini akan dikacaukan oleh pemerintah. Padahal pada saat itu pemerintah dengan biara itu seperti lengket sekali. Kok bisa pemerintah akan menghancurkan? Orang marah ketika dia menubuatkan yang demikian. Tapi ternyata apa yang dinubuatkan buruk. Yang buruk sekali terjadi. Suatu yang sama sekali tidak masuk akal. Nah, dalam pengertian ini saya katakan apa yang dimaksud nubuat. Kalau nubuat itu isinya negatif,
Isinya negatif tentang kehancuran, malapetaka yang mengantar orang kepada pertobatan, itu besar kemungkinan, itu saya lihat dari pengalaman-pengalaman kenabian yang ada, itu bisa lebih dipercaya. Bisa lebih dipercaya kalau isinya tentang hal-hal yang negatif yang mengajak orang kepada pertobatan, pembaharuan hidup. Tapi kalau nubuat-nubuatnya isinya enak-enak, ya, isinya kalau ramalan kan gitu sering ramalan ini. Nah, di dalam nubuat, Anda bernubuat itu lazimnya tidak memakai sarana. Jadi entah kartu, entah dia spesialis, dia meditasi, dia cari gitu. Enggak. Kalau ramal itu kan dia pakai sarana, dia pakai kartu, dia pakai mungkin membaca sesuatu, membaca alam itu. Dia cari memakai mediator-mediator atau sarana untuk menemukan sesuatu. Mungkin dia pakai logika, gini dan sebagainya. Tetapi di dalam nubuat itu murni dia dapat inspirasi. Jadi dia tidak mengolah terutama sendiri, cari-cari sendiri, tapi dia dapat inspirasi, lalu dari inspirasi itu dia mengungkapkan, sehingga sering apa yang dia sampaikan, dia sendiri tidak begitu paham. Gitu, di dalam nubuat saya lihat di situ, dia ngomong aja, ini, dia sendiri mungkin tidak tahu persis apa yang dia sampaikan. Nah, itu ciri khas suatu nubuat yang dilahirkan ya, yang dapat dari Allah, dan itu tujuannya membangun ya, mengajar orang, membawa orang kepada pertobatan. Di situ saya lihat biasanya yang ciri khas membedakan nubuat dengan ramalan. Ya, ramalan kan orang cari-cari kadang-kadang untuk menyenangkan orang yang mau diramal kan bisa juga. Ya, dia menafsirkan sesuatu fenomena alam dan sebagainya. Itu lebih kuat dia nubuat tuh inspirasinya lebih kuat ya, lebih nyata. Gitu. Atau mungkin ada yang punya pandangan lain atau pengalaman lain atau ada yang punya karunia nubuat di antara kita, itu bisa sharing bagaimana Anda menangkap nubuatan itu. Saya kira bagus kalau ada yang punya karunia nubuat. Nggak tahu apakah ada teman-teman yang di karismatik di sini yang punya karunia itu. Jangan malu-malu ya memberi kesaksian kalau punya itu karunia itu. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bersharing tentang pengalaman yang pernah dialami terkait dengan nubuatan, apakah itu pernah menerima nubuatan atau pernah menubuat menubuati atau mempunyai karunia itu, silakan boleh bersharing. Langsung aja buka mic-nya. Biasanya di doa-doa itu ya, doa-doa di karismatik itu kan ada yang tiba-tiba menyerukan apa akan terjadi gini. Nah, itu ada karunia pengetahuan, ada karunia nubuat ya. Karunia pengetahuan juga mungkin ada yang punya karunia. Saya tidak punya karunia nubuat, jadi saya nggak berani. Ya, tapi saya Selamat malam, Romo. menganalisa. Ya, silakan. Begini, Romo. Saya, Pak Pascal, Bapak Pascal, Ya, ya. Bapak Rosidi ya, ya. iya Silakan betul, Pak. Silakan. betul. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi saya begini, Romo. Saya tidak tahu apakah itu nubuat atau bukan. Ya, Yang sering terjadi seperti ini, Romo. Misalkan ada seseorang sedang membicarakan sesuatu. Saya kebetulan datang ke situ. Tiba-tiba apa yang dia masalahkan, saya bisa menjawab. Begini, begini, begini. Padahal tidak tahu saya urusannya. Tapi saya ngomong secara spontan. Tidak saya pikir, tidak ada yang menyuruh, tapi rasanya ada tekanan, kamu ngomong begini, saya bicara. Itu yang positif. Yang negatif, misalkan kematian orang, Romo. Suatu ketika, salah satu contoh aja. Saya berjalan sama mama saya. Waktu itu saya masih SMA. Saya berjalan sama mama saya pergi ke pasar. Ada di jalan seseorang menegur, menanyakan atau bertanya kepada mama saya. Pakai bahasa Jawa, Romo. Yang intinya itu begini, Mbak Ayu mau kemana? Setelah dia ngomong sebentar sama ibu saya, mama saya, terus saya bertanya, siapa dia, Ma? Siapa dia? Dia mengatakan, itu tetangga dari nenek di kampung. Terus saya mengatakan, enggak sampai 1 minggu kita akan layat dia. Saya dimarahi sama ibu saya. Jadi kamu jangan ngomong begitu, enggak baik. Terus sejak itu saya diam aja.
Dan itu sungguh terjadi, 3 hari kemudian dia meninggal. Begitu juga saya sudah saat-saat belakang ini, beberapa tahun yang lalu, saya masih menjadi prodiakon. Saya mengirim orang-orang sakit. Ada yang orang sakit tiba-tiba bilang sama saya, Pak, hari ini saya tidak usah dikirim. Padahal saya sudah di depan rumahnya. Saya hanya menjawab, enggak apa-apa kok. Tidak dikirim enggak apa-apa. Tapi kalau dikirim saya sudah enggak mau, berarti besok saya enggak akan ke sini lagi. 3 hari kemudian dia meninggal. Ini kadang-kadang yang saya katakan, Romo, apakah itu nubuat atau apa itu firasat, saya kurang tahu. Mohon penjelasan, Romo. Terima kasih. Ini bukan karunia nubuat ya, itu lebih ke karunia pengetahuan. Jadi tahu sesuatu, tahu gini ya. Jadi ada orang punya karunia-karunia begitu, tapi coba dicek itu, coba dicek, dia bisa dipakai untuk membangun atau gimana, khususnya itu. Jadi Bapak mesti lihat, bukan hanya sekedar bikin nakut-nakuti orang, atau Bapak sendiri nanti gelisah. Jadi Iya, karunia itu, karunia roh, dia akan kelihatan dari buahnya, membuat Bapak itu rasa damai, rasa tentram. Itu buahnya di situ. Kalau buahnya membuat kita gelisah, kita cemas, itu bukan buah-buah roh di situ. Jadi harus bisa iya, membuat pembedaan. Tapi kalau sepintas saya lihat itu lebih ke karunia pengetahuan. Jadi tahu ini, tahu. Dia iya, tidak menubuatkan ya. Kalau dia nubuatkan nanti ini akan terjadi begini, nanti sebaiknya itu lebih ke dia kan tahu kan, oh ada ini, ada nanti. Memang sedikit apa ya, sedikit apa sulit dibedakan antara karunia pengetahuan dan karunia nubuat. Jadi di pengetahuan dia tahu, memang di pengetahuan seringkali lebih banyak ke hal-hal yang sudah terjadi, apa yang terjadi pada dirimu gitu. Sehingga Bapak lebih lihat tadi itu seperti nubuat, tapi kan tidak ada unsur nubuat menyampaikan sesuatu, Bapak tidak sampaikan kepada orang itu. Nanti kamu iya, begini, nanti kamu begini, sebaiknya kamu siapkan diri, kamu bertobat atau apa, kan gitu kan. Tidak, iya. belum Romo, belum ada yang sampai ke unsur itunya. begini, Romo. Ada yang saya Ya, sampaikan langsung pada orangnya. ya, Contohnya begini, Romo. Suatu hari teman saya satu gereja datang ke rumah. Dia menceritakan bahwa anaknya lari, anak perempuannya dibawa orang lari. Terus dia tanya saya gimana kira-kira. Saya spontan bisa mengatakan anak itu ada di Lampung. Ini lihat. Dia tidak bisa melihat, tapi saya mengatakan ini dia orangnya. Ini orangnya begini-begini. Oh iya betul Pak, betul ya. Terus saya mengatakan dia 1 minggu lagi pulang. Tapi saya pesan sama kamu jangan dimarahi dia. Kalau dimarahi saya tidak tanggung jawab. Saya hanya mengatakan jangan dimarahi dia. Puji Tuhan seminggu kemudian anak itu pulang, Romo. ya. Itu salah satu begitu. Terus yang lagi misalkan waktu saya masih SMA lagi, saya bersepeda dengan teman-teman banyak. Di rumah saya mau pergi ke pantai. Saya bilang sama teman-teman, jangan pergi sekarang, sebentar lagi nanti ada kecelakaan di jalan. Teman-teman kan tidak percaya sama saya, Romo. Oke lah, Mak, berangkat aja sekarang mumpung udah hujan, oke berangkat. Begitu berangkat saya ikut juga. Terus saya mengatakan, tadi nanti ada kecelakaan. Di tengah jalan, pas di tikungan, saya melebihi kecepatan dia. Saya harus di depan atau di tengah, paling tidak jangan di belakang. Kebetulan Romo, saya maju ke depan, di belakang saya sampai saya serempet truk semua, jatuh semua. Romo. Nah ini saya katakan, apakah ini juga termasuk nubuat atau pengetahuan atau bagaimana? Pengetahuan Romo? ya, di Terima kasih. karunia pengetahuan, tahu gini, tahu gini. Tapi memang dia ada ke nubuat juga apa yang akan terjadi. Kalau pengetahuan kan seringkali mengacu ke apa yang sudah terjadi, dia sudah tahu begini, itu orangnya begini. Itu memang dia dekat sekali antara pengetahuan dan karunia nubuat itu. Ya, tapi Terus karunia sekarang kan begini Romo, terus sekarang ya, begini, karena seringnya terjadi kebenaran, istri saya bilang kadang-kadang bercanda, kamu ini dukun katanya. Saya malu dikatakan dukun. hmm, Terus lama-lama saya ada berita apapun saya diam aja Romo. Dalam hati itu terjadi, tapi mengatakan sungguh terjadi kan. Tapi saya tidak ngomong itu Romo, karena saya malu ya, dikata-katain dukun sama istri saya itu. Itu gimana Romo? Sebaiknya apa coba saya, ya saya itu lanjutkan apa coba enggak Romo? dibuat di sermon ya, coba dibuat di sermon ke karunia roh, coba lihat apakah ini betul dari roh ya, apa itu pengetahuan-pengetahuan atau nubuat itu betul-betul dari roh. Coba dibuat itu nanti ada di sermon pembedaan roh. Kalau itu memang dari roh,
ya itu enggak apa-apa dikembangkan. Tapi kalau itu dari iblis, kan iblis juga pinter kan, Iya, ngasih Romo. tahu itu supaya enggak usah dikembangkan. Jadi dia suruh tutup Ya. aja, hentikan. Tapi kalau itu Saya berguna untuk membangun, isinya ya berbuat kasih, membangun, mengantar orang kepada pertobatan, saya kira kita harus kembangkan. Ya itu kan termasuk karunia pengetahuan ataupun karunia nubuat. Di baik, situ. sedikit lagi Romo. Ya. Saya pernah sering sama suster. Saya mengatakan begini, suster. Kalau saya berdoa memohon kehadiran Roh Kudus, saya yakin yang datang itu Roh Kudus, bukan Roh Iblis. Sampai hari ini saya percaya, Romo. Bagaimana Ya. menurut Romo? Kalau saya mengatakan berdoa Ya, mohon datang apa Roh bagus Kudus, kepercayaan itu. Dan ya itu. jaga hati kita, ya, jaga hidup kita juga supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita bersih, itu kan kemungkinan roh-roh jahat itu yang masuk kan lebih kecil. Jadi kita menjaga diri kita tetap bersih, nah itu peluang bahwa yang masuk itu adalah Roh Kudus ya kan lebih besar. Jadi menurut saya Iya, tuh itu. itu coba itu lihat ya, itu bisa masuk karunia pengetahuan dan lihat relasi Bapak dengan Tuhan. Coba dilihat, kan yang tahu Bapak sendiri. Bagaimana relasi Bapak dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena itu yang membuat orang peka menemukan sesuatu. Yang khususnya berkaitan dengan iman sebetulnya ya. Kalau karunia pengetahuan itu banyak yang untuk mengembangkan iman. Jadi ada kaitannya dengan iman di situ. Iya, Jadi Romo. bukan sekedar pengetahuan umum, tapi ada Iya, relasinya dengan Tuhan. Gitu. iya, Romo. Ya, Saya merasa Tuhan itu sangat ya, besar kasihnya pada saya, Romo. Termasuk menyembuhkan orang ya. juga kalau saya mengatakan kamu sembuh, sembuh, Romo. Itu Hmm. karena Allah, bukan saya pinter, Ya, saya tidak bisa apa-apa, Romo. ya. Semua Dan karena itu Roh bawa Kudus itu. orang kepada iman akan Allah. Jadi itu ada nilai Ya, membangun ya, membangun iman orang. Jadi misalnya Bapak menyembuhkan, dapat pengetahuan tuh, coba bawa orang juga kepada Allah di situ, ya, mengantar orang kepada Allah. Nah itu kan nilai membangunnya tuh kelihatan bahwa karunia Roh itu kita pakai untuk membangun jemaat, itu untuk membangun gereja. Situ, iya, Romo. ya, Ya, terima kasih Romo atas ya, peneguhannya. sama-sama, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ya, Rosidi atas jadi ada sharingnya ya, ya. lihat itu, kita karunia-karunia tuh ada, tapi seringkali kita tutupi atau kita takut, tidak mau mengembangkan. Dan bagusnya karunia-karunia itu sebaiknya dikembangkan di dalam komunitas. Ya. Jangan kita keluar dari komunitas, tapi hidup di dalam komunitas. Karena komunitas itu akan membantu kita menjernihkan ya apa yang kita lakukan. Itu pentingnya komunitas di situ. Ya, Iya, Romo. Ya, ya. baik, terima kasih Pak Rosidi atas sharingnya menarik sekali. Mungkin beberapa dari kita juga memiliki karunia-karunia, tapi tidak mau menampilkan itu karena mungkin takut dipandang sebagai suatu bentuk show off begitu mungkin Pak ya. Jadi Som- kadang-kadang kita agak enggan untuk kita punya Kualim, Sungguhan karunia nanti ya. lebih. Kualim. Mungkin Ya. begini Kualim. Pengalaman saya tuh tidak mau sharing di depan umum, malu gitu rasanya gitu loh. Malu Hmm. mau dikira sok tahu, sok suci itu bisa Nah, menyembuhkan, bisa ini, itu nah, yang berarti kan perasaan saya. ya Ternyata. takut dihakimi Iya itu. orang Ya. sebagai tindakan yang pamer diri atau tindakan yang untuk hanya sekedar cari popularitas begitu. Ya, baik, terima Ya, kasih terima Pak. kasih. Oke. Ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan peran perempuan, Pak. Ya, seperti dikatakan Paulus di bab 14 ayat 34 sampai 35. Ini Paulus mengatakan bahwa perempuan-perempuan haruslah diam dalam pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Apa alasan Paulus ini melarang perempuan untuk bicara dalam konteks ini, Pak? Sedangkan di bab Jadi 11 harus ayat dilihat. 5, sedangkan di bab 11 ayat 5 ini perempuan justru boleh bernubuat. Bab 11 ayat 5. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang ya, ya itu Pak. Jadi Jadi harus dilihat di dalam konteks budaya di zaman itu. Jadi perempuan itu dianggap tukang bohong.
Jadi mereka tidak boleh mengajar karena omongan perempuan 100 dia ngomong 100 kata, 200 kata dia bohong. Ya, itu ada pandangan begitu, perempuan tidak bisa dipercaya. Jadi Paulus sebetulnya masih di dalam konteks budaya waktu itu di mana perempuan dianggap kurang bisa dipercaya. Nah, akhirnya maka dianjurkan di situ. Jadi perempuan-perempuan harus diam dalam pertemuan jemaat. Kalau kamu ngomong nanti dianggap engkau itu berbohong. Situ. Mereka tidak boleh untuk bicara, mereka harus tunduk seperti dikatakan oleh hukum Taurat. Jadi itu tunduk kepada suaminya. Di situ. Itu masih di dalam konteks itu. Ya, ketika Paulus berbicara harus kita pahami di dalam konteks budayanya itu, dan sering ketika mereka dibiarkan berbicara, ributlah ya di antara mereka. Nah, itu Paulus menghindari perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi jangan diartikan terlalu lurus-lurus ya. Lihat di dalam konteksnya itu, konteks budaya di zaman itu. Ya, Juga pakai namun kerudung, orang harus pakai kerudung penutup kepala itu di dalam budaya mereka ya konsepnya. iya, ya. Namun apakah sampai sekarang ini budaya seperti ini tetap Sudah ada tidak. Jadi orang? ketika budaya Yunani sudah masuk, itu kan sebelumnya banyak kekuatan dari budaya Yahudi. Kemudian ketika budaya Yunani begitu kuat masuk ke dalam budaya Yahudi, pelan-pelan ini sudah ditinggalkan. Bahkan sekarang, dulu kan silsilah itu dulu itu selalu dari laki-laki. Maka Abraham memperanakkan ini, Daud itu laki-laki yang punya anak semua dulu kan. Ya, anaknya semua dari laki-laki. Sekarang mereka pakai ibu, ya silsilahnya orang Yahudi itu dari ibunya. Jadi sudah berubah sekali bagaimana mereka memandang perempuan dan sangat menghargai perempuan. Udah beda namanya budaya ya. Karena itu teks-teks tertentu di dalam Alkitab kita harus pahami di dalam latar belakang budaya mereka. Jadi jangan ditelan lurus-lurus begitu. Oh, berarti perempuan nggak boleh bicara. Enggak. Di zaman itu dianggap bohong aja. Perempuan bicara nanti banyak bohongnya nanti. Itu. Ya, tapi ini fakta yang pernah saya jumpai, ya ketika saya mendampingi Bu Ellen dalam satu seminar kitab suci di Zoom ini, dan satu pembicara lagi perempuan, Bu Santi, anggota Komisi Kerasulan juga. Pada kolom komentarnya ada seorang bapak yang menggunakan ayat ini untuk berusaha menjatuhkan Bu Ellen dan pembicara satunya yang juga perempuan begitu. Waduh, parah Dan itu. ini sangat 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 disayangkan begitu, Iya, Pak. iya. Ya, Parah ya, itu, saat parah itu ya. iya, iya. Saya pernah pernah menjumpai orang yang pernah menggunakan ayat ini untuk menghujat Bu Ellen dan satu pembicara yang ikut Bu Ellen pada waktu itu. Hmm. Ya, lalu ini masih berkaitan dengan ayat ini, Pak. Ini penanyanya Pak Yohanes Kasianto. Nanti Pak Yohanes boleh silakan buka mic ya. Karena berkaitan dengan ayat ini, rupanya Pak Yohanes menemukan bahwa ayat ini ditulis dalam tanda kurung. Apakah ini berarti bukan tulisan Paulus atau ayat yang ditambahkan kemudian? Tapi saya cek di Alkitab saya ini tidak ada tanda kurung nih Pak, baik di TB1 maupun TB2 ya. Mungkin Pak Yohanes Kasianto bisa buka mic untuk memberikan pencerahan mungkin apa yang dimaksud di sini. Ya, Pak Yohanes silakan Pak. Bisa mendengar, Pak, suara Ya, saya? bisa. Saya berdasarkan apa itu kitab suci untuk komunitas Kristiani. Saya tidak menghadap ke terjemahan 2, TB2. Di situ ditulis dengan tanda kurung begitu. Terus kemudian di footnote-nya ada kata-kata ahli kitab mempunyai pendapat bahwa ini adalah tulisan tambahan yang kemudian begitu. Artinya bukan tulisan Paulus begitu. Maka saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Baik, Pak sekali mohon tanggapannya. Itu sebentar ya, saya cek ke bahasa ke apa tuh kritik teks saya di Alkitab itu bab 14 ayat berapa tadi? 34 sampai 35. 34 34, 35, Pak. sampai 35. Di sini
Yang di TB2 tidak ada ya, tidak ada teks itu. Coba saya lihat yang teks aslinya. Sebentar ya, saya harus membuka ininya, filenya. Injil apa sih, Pak? 1 1 Korintus Korintus, 14, Oke, 1 makasih. 34 Korintus sampai 35. 14. Di sini Pak Yohanes menemukan itu 2 ayat itu ditanda kurung, 34. artinya Sebentar, saya ada catatannya biasanya. 34, as we note, they are not permitted. There, nggak ada masalah di dalam teks ini. Nggak ada catatan di United Bible Society. 14, 35 juga. Itu nggak ada ya catatannya. Biasanya mereka beri catatan rating D, ratingnya berapa. Ya, nggak ada, Pak. Oh, Saya punya nggak, yang LAI 2023 juga nggak ada kok. nggak, maksudnya di catatan dari United Bible Society untuk kritik teksnya. Jadi Oh, ada kritik teks HOTP itu nanti ditunjukkan rating teks ini C, A, dan sebagainya. Saya tidak dapat ini catatannya. Di Kak catatan harus saya cari di HOOTP, tapi saya nggak punya sekarang teksnya ini. Sudah ditutup punya saya. Itu di situ ada rating-rating tulisan tuh kalau dia memang aslinya tidak ada, itu biasanya diberi ratingnya. Tapi di sini tidak ada yang di apa ini untuk penerjemahan ini, catatan untuk penerjemahan itu tidak ada. Nah, di situ di catatan tuh di catatan kaki itu dia sebut nggak di tahun berapa dia masukkan itu. Ini Nggak ada di ya Pak ya? di Kitab Suci Komunitas Kristiani Nah, edisi dia Pastoral sebut Katolik. apa? Dia Ya, ambil dari mana? Tahun berapa masuk itu? Tidak ada. ada sebenarnya. Atau hanya dugaan aja tambahan kemudian gitu mungkin. Enggak, Mas. Karena dia rasa kurang sesuai dengan semangat Paulus, mungkin seperti itu. eh, Di bawahnya itu ada kalau catatan. kalau saya boleh saran, Pak Yohanes nanti bisa tolong difotokan. Saya rasa Pak Paskalis mungkin juga curious gitu ya, bisa difotokan Hmm. WA saya, nanti saya WA akan ke Pak Paskalis, mungkin Pak Paskalis bisa Nanti saya mempelajari cari kalau teksnya. Kalau bisa memang ada bisa masalah itu. melihat secara langsung gitu ya, karena kita berurusan dengan ahlinya memang. Jadi tepat sekali kalau misalkan tanya mengenai penerjemahan ini ke Pak Paskalis. Karena ada satu pertanyaan lagi Pak, karena sudah jam 8, saya izin tanya satu lagi, karena Ya. ini menurut saya menarik. Kalau bisa juga Pak Eko buka mic-nya, boleh sharing sendiri, karena Pak Eko ini apakah ada yang pernah mengalami berbahasa roh saat sedang tidur? Karena Pak Eko ini ternyata pernah mengalaminya. Tetapi setiap jam 3 subuh, dalam kondisi tidur dan tidak sadar, istrinya terkejut dan membangunkan karena memberitahu Pak Eko ini bahwa dia berbahasa roh gitu lah. Ya, diketahui berbahasa roh. Tetapi yang menarik ini adalah jam 3 subuh, Pak. Karena jam-jam 3 subuh ini kan jam-jam ya kita percaya jam-jam kebalikan dari jam-jam kerahiman ilahi, ini jam-jamnya yang rawan begitu. Bagaimana Pak Eko bisa menceritakan ceritanya secara singkat, secara langsung Pak? Saya undang Pak Eko untuk sharing. Ya, shalom, Nah, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, ya yang terjadi ya mungkin ya ini sudah lewat ya sekitar 1 tahun yang lalu ya. Saya mengalaminya kurang lebih itu cukup lama, sekitar 2 tahun saya mengalami hal itu. Jadi nggak setiap malam juga, tapi ada hari-hari tertentu kadang. Jadi pada saat saya terbangun itu karena istri saya yang bangunkan, itu sekitar kalau saya lihat jam itu kurang lebih ya sekitar jam 3 subuh begitu. Nah, kata istri saya sih memang bahasa rohnya agak berbeda katanya, agak berat gitu suaranya pada saat berbahasa roh. Dan saya sendiri saya tidak apa ya, saya tidak sadar bahwa saya sedang berbahasa roh. Jadi istri saya yang ngomong seperti itu sih. Jadi katanya suaranya agak berat. Dia bilang, untung saya pernah dengar orang berbahasa roh. Kalau enggak, ya saya pikir kamu lagi gigo gitu loh katanya. Itu sih Pak.
Jadi ya kalau saya konsultasi dengan teman-teman yang bisa yang mengerti, katanya ya kalau yang namanya bahasa roh, kalau memang dari Tuhan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Sedangkan hal ini terjadi pada saat saya dalam kondisi yang tidak sadar dan ya tidak terkendali lah, istilahnya begitu. Itu sih Pak, yang mungkin yang ingin saya sharingkan. Nah, yang ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya sih, karena saya sering bertanya kepada beberapa orang juga, ya sepertinya belum mengalami begitu loh, belum ada yang mengalami. Bisa diminta karunia untuk mengerti istri, misalnya mengerti bahasa roh, kan kita pingin bahasa rohnya itu mau menyampaikan apa. Nah, itu akan lebih bagus. Kadang-kadang orang berbahasa roh itu dia ada sesuatu yang disampaikan. Nah, itu kalau Bapak misalnya bangun gitu, apakah sekedar itu satu bentuk syukur pujian kepada Allah di jam seperti itu, ataukah dia punya pesan-pesan tertentu? Kadang-kadang bahasa roh itu ada pesannya, pesan yang disampaikan. Nah, itu kan maka ada orang yang punya menafsirkan bahasa roh, bukan dalam arti satu persatu kata-katanya, tapi makna bahasa roh itu apa gitu loh, makna yang diucapkan. Nah, itu kalau ada itu lebih bagus lagi, kita lebih lebih bisa menilai ya kira-kira kemana arahnya itu. Ya syukur-syukur misalnya istri Bapak dengar, lalu dia punya karunia menafsirkan, dapat inspirasi, oh kamu ngomong gini. Nah, itu akan lebih jelas. Kalau tidak, kita memang sulit ya menilai itu. Pokoknya yang penting Bapak rasa damai, rasa tentram, itu. Itu saya kira kita syukuri, mungkin roh waktu itu memuji Tuhan, bersyukur ya. Di situ kan jam-jam yang kerahiman ilahi itu kan bagus sekali. Gitu. Terima kasih Pak Paskalis. Baik, terima Istri tidak kasih. punya karunia mengartikan bahasa roh. Ya, baik. Eh, Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Terima kasih Pak Paskalis atas hari ini pengajarannya, juga sharing-sharingnya. Dan nanti ini ada yang mau mengirimkan ke saya tadi versi Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition ya Pak. Di sini juga ya tadi itu tanda kurung, nanti coba akan dikirimkan ke saya dan bisa saya kirimkan ke Pak Paskalis begitu ya Pak. Diminta minta tanggapannya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas hari ini kebersamaan kita selama kurang lebih 2 jam dan Pak Paskalis atas bimbingannya. Kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin, yang akan dipimpin oleh Pak Antonius Sandi Timothy dari Blimbing. Silakan Pak. Ya. Ya, mari kita tutup kegiatan kursus kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya kursus Kitab Suci tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus malam hari ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun kami. Kami mohon ampun bila kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu, dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam kursus Kitab Suci malam hari ini. Kami bersyukur atas hasil kursus Kitab Suci hari ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil kursus ini. Demikian pula berkatilah Bapak Dr. Paskalis yang menjadi pembimbing kami dalam kursus hari ini. Selalu sertai beliau dalam setiap karya pelayanannya. Semoga hasil kursus Kitab Suci ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama kami, dan di atas semua itu semakin takwa kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima selamat kasih. malam. Selamat Terima malam. kasih, Terima kasih, teman-teman. Terima Bapak kasih sekalian. Bapak sekali. Terima kasih, Pak Sampai Hari. ketemu besok Sampai besok ada teman-teman. materi Bapak di jam yang sekalian, sama. Terima kasih. Terima kasih Pak sekalian. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.